Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Davi Pratama. Pemirsa, Timnas Indonesia U23 akan memulai perjalanan di SEA Games 2025 dengan menghadapi Filipina pada laga grup C di Chiang Mai, Thailand. Pertandingan ini menjadi langkah awal Garuda Muda dalam misi mempertahankan medali emas yang diraih pada tahun 2023. Pelatih Indra Syafri mengatakan tim menunjukkan progres positif dan optimis bisa mengawali turnamen dengan hasil maksimal. 3 poin pada laga pembuka sangat penting bagi Indonesia yang berada satu grup dengan Filipina dan Myanmar. Indra menegaskan pertandingan pertama akan sangat menentukan langkah tim menuju semifinal. Ia meminta para pemain tampil fokus, disiplin, dan mengikuti rencana permainan dengan baik. Meski pernah mengalahkan Filipina 1-0 pada Piala AFF U23 2025, Indonesia tetap mewaspadai kekuatan lawan. Skor tipis pada pertemuan terakhir menjadi pengingat bahwa Filipina bukan tim yang mudah dihadapi. Indra menekankan pentingnya permainan kolektif dan mengingatkan pemain agar tidak memandang laga ini dengan enteng. Dengan kondisi tim yang dinilai siap, Timnas Indonesia U23 diharapkan mampu tampil solid dan meraih kemenangan perdana. Duel melawan Filipina menjadi ujian awal untuk mengukur kesiapan Garuda Muda bersaing di SEA Games 2025. Saya lebih suka memandang tim lawan itu secara kolektif, tidak individu, termasuk juga itu yang kami sampaikan ke tim. Permainan sepak bola itu adalah individu, yang antisipasi bukan individu per individu, dan termasuk kita juga tidak ada yang lebih penting di tim ini dan harus bermain secara tim. Dan saya pikir Filipina bukan tim yang nggak bagus. Oleh sebab itu mulai dari sekarang kami persiapan akhir di pertandingan 2 kali 45 menit harus bermain sesuai dengan rencana. We prepared very well. We had a very good trainings week. We will get the 3 points and we will go to the semi-final, of course. Very good quality in the team, and we need the support from everyone from Indonesia, so we can get the 3 points. Mirsa, mampukah Garuda Muda merebut poin penuh dalam pertandingan perdana di perhelatan SEA Games 2025? Kami telah terhubung dengan pengamat sepak bola Bung Akmal Marhali. Selamat sore, Bung Akmal, apa kabar? Selamat sore, Bung Davi. Kabar baik, salam sepak bola. Salam sepak bola, Bung Akmal. Bagaimana bacaan Anda jelang Timnas Indonesia melawan Filipina nanti akan seperti apa dan apa saja yang harus diwaspadai oleh Timnas? Ya, yang pertama ada istilah all beginning is difficult. Setiap permulaan itu sulit dan itu sudah dipahami oleh Coach Indra Syafri ya, bahwa Filipina yang kita hadapi bukan Filipina yang 10 atau 15 tahun yang lalu yang bisa kita kalahkan 11-0, 13-0, 16-0. Tapi Filipina saat ini adalah tim yang sangat bisa dibilang punya potensi bikin kejutan di SEA Games kali ini. Apalagi di partai pertama mereka mengalahkan Myanmar 2-0. Artinya pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang sangat kunci buat tim nasional Indonesia. Kalau bisa memenangkan pertandingan, artinya kita punya potensi besar untuk menatap laga berikutnya dengan optimisme yang tinggi. Tapi kalau kemudian kita gagal meraih kemenangan, ini akan menjadi beban tentunya. Karena itu yang paling penting saat ini adalah bagaimana para pemain fokus dan tidak melihat kemenangan Filipina 2-0 sebagai sebuah ancaman. Tapi kita harus meyakini walaupun di Piala AFF lalu kita hanya menang 1-0 melawan Filipina dengan susah payah. Kali ini saya melihat materi pemain kita justru lebih mumpuni ya dibandingkan ketika Piala AFF lalu. Di lini depan kita punya Mauro Giltra, kemudian ada Ivar Geter, di belakang ada Baktion. Walaupun Marcelino Ferdinand gagal bergabung karena mengalami cedera hamstring, artinya kekuatan yang ada saat ini, saya bisa katakan bahwa kekuatan saat ini sebenarnya lebih mumpuni dibanding 2 tahun lalu ketika kita meraih medali emas. Dan ini akan menjadi partai yang sangat menentukan dan kita doakan bersama-sama semoga para pemain bisa tampil pas, bisa bermain secara kolektif seperti yang diinginkan oleh Coach Indra Syafri. Dan yang paling penting jangan menganggap remeh Filipina karena mereka sudah mengejutkan Myanmar dengan kemenangan 2-0.
Oke, itu juga pesan Coach Indra Safri kepada anak asuhnya, jangan meremehkan lawan. Kalau Anda melihat bagaimana kemudian pemain kita menjaga mental di atas lapangan nanti ketika bertanding, Bung Akmal? Ya, yang pasti para pemain harus bermain sesuai dengan strategi yang diinginkan oleh Coach Indra Safri ya. Dia punya gaya bermain yang disebut PPDA, pendek-pendek kemudian panjang, dan ini merupakan salah satu bisa dibilang hokinya Coach Indra Safri ketika menangani kelompok umur. Dia bisa membawa tim nasional Indonesia U19 2 kali juara Piala AFF, kemudian U22 juara Piala AFF juga, dan kita meraih medali emas setelah 32 tahun kita tidak mampu meraihnya. Dan yang paling penting adalah para pemain harus mengingat bahwa mempertahankan itu lebih berat dari merebut. Karena itu para pemain yang diturunkan harus punya optimisme yang tinggi, bisa memenangkan pertandingan, karena Filipina yang hadir di pertandingan SEA Games kali ini bermaterikan pemain-pemain yang banyak bermain di luar negeri ya. Ada yang bermain di Amerika Serikat, ada yang bermain di Spanyol, di Alcorcon, ada kemudian yang bermain di Belgia, ada juga yang bermain di Thailand, bahkan ada beberapa pemain juga yang merupakan pemain keturunan yang sangat potensial tentunya. Dan ini yang kemudian harus diberikan perhatian lebih kepada pemain kita, bahwa kita harus bermain sesuai dengan strategi pelatih, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membuat Filipina tidak bisa mengembangkan permainan. Saya pikir itu penting, dan peran Ivar Jenner di tengah akan menentukan hasil yang akan kita dapatkan. Karena kalau kita lihat di depan kita, sebenarnya kita punya lini depan yang cukup tajam ya. Bahwa Gilsra sudah debut dan sudah mencetak gol, kemudian ada Hoki Caraka juga, dan juga tentunya di lini depan ada Jens Reven, yang kita harapkan mereka bisa memberikan harapan besar untuk bisa mencetak gol ke gawang Filipina. Karena kalau kita bisa mencetak gol cepat, ini akan menjadi modal dan menambah kepercayaan diri para pemain di lapangan. Oke, kemudian ada beberapa pemain juga yang dipastikan batal ikut ke sana. Apakah ini nanti juga akan mempengaruhi? Kita simak informasinya. Alami cedera hamstring, Marcelino Ferdinand dipastikan batal ikut timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Ya, kalau kita lihat memang hilangnya Marcelino Ferdinand ini menjadi sedikit PR ya, karena bagaimanapun Marcelino kita tahu 2 tahun lalu menjadi salah satu aktor yang sangat menentukan dalam kaitan kita meraih medali emas SEA Games, dan belakangan juga di tim nasional senior. Tidak bisa bergabung dengan skuad Garuda Muda. Sebagai gantinya, pelatih Indra Safri memanggil Rifki Rai Farandi dari Persik Kediri untuk bergabung bersama timnas Indonesia U22. Marcelino sebelumnya masuk dalam daftar pemain U22 untuk berlaga di SEA Games. Namun cedera tersebut memaksanya batal tampil bersama Ivar Jenner dan rekan-rekannya di Thailand. Indonesia sendiri akan menghadapi Filipina dalam laga pertama SEA Games 2025 Senin malam. Ya, itu dia informasinya. Marcelino absen karena cedera hamstring. Bagaimana menurut Anda absennya Marcelino ini seberapa pengaruhnya terhadap timnas? Bung Akmal. Ya, tidak ada Marcelino sebenarnya harus diyakini bahwa tim yang ada saat ini punya kemampuan untuk mempertahankan medali emas. Memang Marcelino salah satu wonderkid yang sangat berpotensial sekali di tim nasional kita saat ini. Sayang cedera hamstring membuatnya dia harus absen. Tapi ada beberapa pemain saya pikir yang bisa menggantikan peran Marcelino Ferdinand. Ada Ryan Hana, kemudian Ivar Jenner juga bisa menggantikan peran Marcelino Ferdinand. Ditambah lagi beberapa pemain. Hoki Caraka juga bisa memainkan sebagai sayap misalnya. Dan ada atau tidak ada Marcelino, saya pikir para pemain harus yakin dengan kemampuan yang mereka miliki saat ini, bahwa mereka harus memulai pertandingan melawan Filipina dan tidak ada pilihan kecuali memenangkan pertandingan ini. Karena kalau kita bisa menang,
itu akan membuat kita jalan lebih mudah di laga selanjutnya pada 12 Desember nanti melawan Myanmar. Dan kalau kita lihat pembagian grup memang sangat berat buat Indonesia ya, karena kita bermain di rentang waktu yang cukup mepet dan sangat dekat sekali. Dan kemungkinan kalau kita lihat dari grup yang ada saat ini, kemungkinan juara grup A adalah Thailand di antara grup B, sementara ada persaingan antara Vietnam dengan Malaysia. Artinya dua tim ini potensial lolos ke babak semifinal dan satu tim lagi Indonesia. Jadi kita harus bersiap satu persatu menghadapi Filipina, kemudian mengalahkan Myanmar, sampai kemudian di semifinal siapapun lawannya, entah itu Thailand, entah itu Vietnam, entah itu Malaysia, kita harus siap karena mempertahankan medali emas merupakan salah satu target yang dicanangkan oleh Coach Indra Safri. Oke, kalau kita bisa memprediksi pola-pola serangan yang dibangun oleh Filipina yang juga harus diwaspadai oleh timnas Indonesia, bagaimana nanti akan diperlihatkan di lapangan pola-pola serangan yang dibangun? Apakah membangun serangan dari bawah ke atas? Apakah kemudian permainan kolektif juga ditunjukkan oleh Filipina? Ya, Filipina ini kan negara jajahan Inggris, artinya gaya bermain mereka hampir mirip dengan gaya bermain Inggris ya, bola-bola diagonal, bola-bola panjang, dan umpan-umpan ke diagonal ke arah gawang. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh bek kita, Kadek Ariel, kemudian Max Dion, Ferrari, harus bisa mengantisipasi bola-bola diagonal yang akan dimainkan oleh para pemain Filipina. Gaya kick and rush ini yang kemudian saya lihat sangat kental sekali di Filipina sebagai ex negara jajahan dari Inggris, dan bola-bola panjang, dan ini yang harus diantisipasi oleh belakang kita, apalagi mereka punya lini depan yang juga secara postur cukup tinggi dan punya jam terbang baik di luar negeri ya. Ada yang dari tadi saya katakan ada dari Amerika Serikat, kemudian ada yang main di Belgia, ada yang main di Alcorcon Spanyol, kemudian juga ada beberapa yang bermain di Thailand. Saya pikir ini menjadi tugas penting buat tim nasional kita saat ini, yang pasti bertahan dengan transisi menyerang harus bisa berjalan efektif, dan pertahanan terbaik adalah pertahanan yang dimulai dari lini depan, dan ini yang menjadi konsep Coach Indra Safri untuk bisa menaklukkan Filipina. Oke, kalau dari sisi pemain secara individu ada Sandro Reyes di sana yang juga harus diwaspadai. Bagaimana kemudian nanti pergerakan dari ujung tombak dari Filipina ini, Bung? Ya, kalau kita lihat tadi seperti Reyes dengan gaya main bola panjang yang dimainkan oleh para pemain Filipina, ini artinya pemain belakang kita harus punya antisipasi yang cukup untuk bola-bola diagonal, bola-bola udara ya. Kiper Jaya Supriyadi juga harus bisa berkoordinasi dengan baik di lini belakang, karena ini sangat berbahaya sekali. Namun dari uji coba ketika melawan Mali, ketika kita bermain imbang 2-2 terakhir, permainan timnas sudah pada grafik yang cukup baik ya. Mali adalah salah satu tim yang sangat potensial, bahkan ada di peringkat 59 dunia. Artinya kita bisa menahan mereka 2-2 walaupun sebelumnya kita kalah 1-3. Ini menggambarkan bahwa kita sudah siap untuk menghadapi Filipina. Yang paling penting adalah jangan menganggap Filipina adalah tim yang seperti saya katakan tadi 10 atau 15 tahun silam yang bisa kita kalahkan dengan banyak gol. Filipina saat ini adalah tim kuda hitam yang potensial untuk bikin kejutan di SEA Games, dan itu harus menjadi tantangan buat tim nasional kita saat ini. Oke, permainan kolektif juga ini kan menjadi andalan ya, termasuk juga menjadi harapan besar bagi timnas Indonesia. Bagaimana kemudian pergantian dari satu pemain dengan pemain yang ada di timnas Indonesia tetap bisa menjaga kolektivitas tim di lapangan. Ini apa tantangannya, Bung? Ya, tantangannya adalah ketika transisi bermain kita tidak berjalan efektif, ini akan menjadi masalah intinya. Utamanya adalah bagaimana counter attack, compact defense yang harus dijalankan, atau kemudian permainan bola-bola pendek merapat yang menjadi ciri khas Coach Indra Safri. Artinya pemahaman dan komunikasi pemain harus benar-benar kuat, karena ini akan menjadi masalah kalau seandainya bola-bola pendek yang menjadi ciri khas Indra Safri bisa diantisipasi oleh para pemain Filipina. Baik, artinya pola permainan menyerang ini memang harus diterapkan, Bung ya, untuk mencuri, paling tidak mencuri skor di menit-menit awal begitu. Betul, 15 menit pertama akan menjadi kunci permainan ya, termasuk juga 15 menit terakhir. Kalau kita bisa menguasai jalannya pertandingan, apalagi kita bisa
mencuri gol cepat, ini akan membakar semangat para pemain untuk bisa memenangkan pertandingan. Tapi sekali lagi kalau seandainya kita kecolongan di menit-menit awal, ini akan menjadi beban tentunya buat tim nasional kita. Tapi saya melihat pastinya Indra Safri sudah mempelajari apa yang menjadi kekuatan Filipina, apa juga yang menjadi kelemahan Filipina ketika mereka menang 2-0 melawan Myanmar. Dan tradisi yang selalu kita tidak bisa kalah dari Filipina ini juga harus dijaga, dan saya pikir para pemain akan memberikan penampilan terbaik, karena kemenangan dan skor berapapun ini akan menjadi milestone atau batu pijakan kita untuk menghadapi laga selanjutnya. Saya optimis tim nasional kita bisa memenangkan pertandingan melawan Filipina. Ya, itu harapan kita semua. Namun jika skenarionya tadi seperti Bung Akmal katakan, ketika kita misalnya ketinggalan 1 gol, kemudian ini menjadi tantangan anak-anak di lapangan untuk bangkit, menjaga mentalnya, apa yang bisa dilakukan dan di mana peran kunci dari pemain untuk menjaga mental tetap berjuang? Ya, yang paling penting adalah kita sudah berkumpul sejak 1 Desember dan para pemain juga sudah menghadapi berbagai ujian ya, lewat kita coba lawan India 2 kali, kemudian dicoba 2 kali lawan Mali, tim-tim yang secara kualitas di atas Filipina, dan kita mampu bermain cukup baik, performa meningkat, dan saya pikir ini akan menjadi modal buat kita untuk bisa memenangkan pertandingan di laga perdana ini. Yang paling penting adalah bagaimana lini belakang bisa tampil solid, kemudian lini tengah bisa menjadi sumber inspirasi baik dalam bertahan maupun menyerang, dan yang paling penting lini depan, entah itu yang diturunkan maupun Justra atau Kicaraka atau Jan Seven, bisa kemudian memanfaatkan segala peluang untuk bisa menjadi gol. Dan sekali lagi, Filipina boleh menang 2-0 melawan Myanmar, tapi melawan Indonesia tentunya ini akan menjadi cerita lain, dan pastinya Coach Indra Safri sudah punya ramuan khusus untuk bisa mengalahkan Filipina di pertandingan perdana ini. Timnas U22 Filipina memenangi laga pembuka grup C cabang sepak bola SEA Games 2025 di Thailand. Berlaga di Chiang Mai Jumat malam, The Azkals Muda menang 2-0 atas Myanmar. Myanmar U22 menghadapi Filipina U22 di laga pembuka grup C cabang sepak bola SEA Games 2025 Thailand di Chiang Mai Jumat malam. Sejak kick off, Filipina relatif menguasai jalannya pertandingan. Pressing yang dilakukan skuad The Azkals Muda menyulitkan Myanmar. Laga berlangsung 19 menit, Alex Moniz membuka keunggulan Filipina. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Upaya Filipina menggandakan keunggulan membuahkan hasil pada menit 50. Bola crossing Dylan Demuing salah diantisipasi oleh bek Myanmar, Lat Waipon, dan masuk ke gawang sendiri. Tak ada tambahan gol di sisa laga. Menang 2-0, Filipina memuncaki klasemen sementara grup C. Laga kedua hari Senin mendatang, Filipina bakal menantang timnas Indonesia. Ya, itu dia laga pertandingan Filipina, dan kita kembali lanjutkan diskusi kita bersama Bung Akmal. Bung Akmal, kalau kita lihat Filipina kan punya modal kemenangan. Nah, ini tentu menaikkan kepercayaan diri anak-anak di lapangan. Bagaimana dengan Indonesia yang memiliki target yang dinilai cukup tinggi dalam laga SEA Games kali ini? Apakah ini juga akan menjadi beban pikiran tersendiri bagi anak-anak? Ya, seperti saya katakan di awal tadi, bahwa kita punya salah satu beban adalah bagaimana kita mempertahankan medali emas yang kita raih tahun lalu. Artinya ini juga bisa jadi etiket buat nasional ketika berhadapan dengan Filipina. Tapi seperti saya katakan di awal, bahwa Filipina ini bermain dengan gaya Inggris ya, kick and run. Bagaimana mereka memanfaatkan sisi lapangan, sayap-sayap mereka memberikan umpan-umpan diagonal. Dan tadi kalau kita lihat gol misalnya dari Filipina, bagaimana gol pertama juga lewat sebuah serangan dari sayap, kemudian gol kedua serangan dari sayap, gol pertama yang kemudian salah antisipasi atau kurang
antisipasinya lini belakang Myanmar. Kemudian gol keduanya adalah bunuh diri, juga bola yang kenal yang dilakukan oleh Filipina. Artinya ini harus menjadi catatan dari Coach Indra Safri bagaimana permainan bola-bola umpan silang Filipina ini sangat berbahaya sekali, dan ini harus menjadi catatan tentunya buat lini belakang kita. Ada Ferrari di sana, ada Max Dio di sana, ada kemudian Kadek Ariel di sana, yang harus bisa mengantisipasi para penyerang Filipina dalam memaksimalkan bola-bola diagonal, plus tentunya kemampuan para pemain Filipina dalam memanfaatkan situasi di dalam kotak penalti. Artinya tidak boleh ada kesalahan sedikit pun pemain belakang kita ketika nanti berhadapan dengan Filipina, agar tidak terjadi apa yang dialami oleh Myanmar. Namun demikian, saya pikir kekuatan kita ada di tengah, di tangan atau dikomandai oleh Ivan Jenner. Saya pikir ini yang kemudian akan menjadi kunci permainan kita, bagaimana kalau kita menguasai ini di tengah, maka untuk bisa membongkar pertahanan kita. Jadi ini yang akan mungkin dilakukan oleh Coach Indra Safri setelah pelajari video rekaman pertandingan Filipina ketika mereka menang 2-0 melawan Myanmar. Artinya Filipina ini kejutan. Kalau kita lihat tim unggulan sejatinya Indonesia dan Myanmar yang bukan di grup C ini, tapi Filipina bikin kejutan dengan materi pemain mereka yang sangat mewah sekali, karena banyak pemain yang bermain di luar negeri, ada juga yang bermain di Jepang tentunya. Dan saya pikir kekuatan ini sudah dibaca dan sudah dipelajari oleh tim analis tim nasional kita, dan saya pikir Indra Safri pastinya sudah punya catatan untuk bisa mengalahkan kita di pertandingan kali ini. Kita punya pemain sayap yang cukup baik di posisi kiri, ada Doni Tri Pamungkas, kemudian kita juga punya striker yang cukup tinggi, yang juga pastinya Filipina juga berhitung dengan hadirnya Maulud Putra di depan tim nasional Indonesia. Iya, tantangan juga tidak hanya akan terlihat di lapangan, namun juga ada faktor bermain di negara lain, kemudian cuaca dan juga dukungan dari supporter. Sebagaimana sejauh apa ini akan berpengaruh pada penampilan anak-anak di lapangan nanti malam? Karena saya pikir supporter Indonesia pastinya akan banyak memenuhi stadion 200 anniversary Chiang Mai ini ya. Yang pastinya kita akan lebih dominan kalau dari sisi penonton, karena bagaimanapun kita negara sepak bola, beda dengan Filipina. Mungkin mereka kuat di basket dan juga di di olahraga tinju, tapi untuk sepak bola kita masih lebih dominan tentunya. Dan yang saya harapkan adalah para pemain datang masuk ke lapangan dengan kepercayaan tinggi, optimisme yang tinggi bahwa kita bisa memenangkan pertandingan, karena keyakinan untuk bisa menang itulah yang akan menentukan hasil di lapangan. Kalau kita masuk ke lapangan dengan grogi atau dengan ketegangan, ini akan sulit untuk membuat kita bisa memenangkan pertandingan melawan Filipina. Dan saya pikir Coach Indra Safri dengan pengalamannya 2 kali menangani tim nasional Indonesia di SEA Games tahun 2019, saya ingat kalah dari Vietnam di final dengan meraih medali merah, kemudian 2 tahun lalu meraih medali emas. Dua pengalaman ini kita berharap bisa menjadi menjadi modal buat Coach Indra Safri untuk terus menjadi salah satu pelatih yang punya legacy dalam menangani tim nasional kelompok umur ini. Dan kita berharap juga selain kerja keras di lapangan, ya faktor hoki juga ikut mempengaruhi hasilnya pertandingan. Dan kita punya hoki carakan, tapi juga kita perlu keberuntungan juga untuk menghadapi Filipina di pertandingan kali ini. Iya, kita juga perlu hoki, apalagi bermainnya di Thailand. Kalau dari track record yang ada, bagaimana kemudian performa timnas Indonesia bermain di sana, Bung Akmal? Ya, sebagai fans atau teman sepak bola, kita doakan para pemain timnas tampil maksimal di pertandingan pembuka. Walaupun ini bukan laga yang mudah seperti tadi dikatakan oleh Coach Indra Safri, jangan anggap remeh, kemudian berikan yang terbaik di lapangan dengan seluruh kemampuan yang dimiliki saat ini. Dan kita doakan bersama semoga tim nasional bisa memenangkan pertandingan. Saya sih optimis kita bisa menang dengan selisih 2 gol, karena kalau kemarin kita menang 1-0 melawan Filipina, ketika itu kan pelatihnya Gerard Vandenberg. Ini agak berbeda sekarang pelatihnya Coach Indra Safri dengan masa persiapan yang cukup panjang juga, dan saya yakin kita bisa meraih poin penting di pertandingan melawan Filipina ini. Oke.
Nah, selain itu juga timnas Indonesia pernah berhadapan dengan timnas Filipina di sejumlah ajang bergengsi. Skuad Garuda Muda difavoritkan menang dalam laga kali ini. Berikut informasinya pemirsa. Kualifikasi Piala Dunia 2023 Indonesia kontra Filipina imbang 1-1. Sementara pada kualifikasi Piala Dunia 2024 skuad Garuda Muda menang telak 2-0 lawan Filipina. Di Piala AFF 2018 Indonesia dan Filipina bermain tanpa gol. Sementara pada Piala AFF 2023 Indonesia menang tipis 2-1 lawan Filipina. Di Piala AFF 2014 Filipina menang telak 4-0 lawan Indonesia. Sementara pada Piala AFF 2016 Indonesia bermain imbang dengan skor 2-2 dengan Filipina. Ya, itu dia tadi informasi head to head Indonesia melawan Filipina. Tapi yang saya ingin tanyakan ke Bung Akmal, ini kan jadwal juga agendanya padat sekali. Di tengah agenda padat yang ada di gelaran SEA Games ini, bagaimana kemudian tim kita bisa memaksimalkan jeda waktu istirahat untuk memulihkan kondisi pada saat pertandingan berikutnya? Ya, semula memang jadwal kita berat ketika masih ada Kamboja ya, tapi kemudian Kamboja mengundurkan diri, pada akhirnya Singapura pindah ke grup A. Jadi sebenarnya 3 grup yang ada saat ini komposisi timnya berimbang, sama-sama 3 tim di tiap grup, sehingga kemudian membuat sejatinya menguntungkan Indonesia yang tadinya ada 4 tim di grup C. Namun dengan absennya Kamboja, kemudian Singapura pindah ke sama Thailand, ini setidaknya mengurangi jadwal padat yang didapat oleh tim nasional kita. Dan kemudian kita harus fokus di pertandingan ini. Sejatinya kita sebenarnya dengan kemudian Singapura pindah ke grup A, dari segi jadwal yang semula kita sangat padat dan sangat dirugikan, tapi sekarang kita justru punya jadwal yang menguntungkan. Filipina dan Myanmar sudah main terlebih dahulu. Indonesia sudah melihat kekuatan antara Filipina dan Myanmar. Sekarang kita berhadapan dengan Filipina, dan nanti di partai terakhir kita berhadapan dengan Myanmar. Yang pasti punya waktu jeda istirahat dan akan menjadi partai yang sangat menentukan juga. Apalagi kalau seandainya Myanmar pastinya datang tidak untuk menjadi tim pelengkap penderita. Mereka setelah kalah 0-2 dari Filipina, pastinya mereka berusaha untuk meraih kemenangan di partai terakhir nanti melawan Indonesia. Jadi baik Filipina maupun Myanmar ini lawan yang cukup berat buat tim kita saat ini. Apalagi pastinya kita menjadi sorotan karena dua tahun lalu kita sukses meraih medali dengan mengalahkan Vietnam di semifinal, kemudian mengalahkan Thailand 4-2 di laga final yang sangat dramatis. Dan saya pikir saat ini juga dengan perkembangan sepak bola kita, apalagi kita satu-satunya negara ASEAN yang lolos ke round 4 Piala Dunia 2026, pastinya semua negara yang ada di kawasan ASEAN itu pasti melihat Indonesia sebagai titik bidik untuk dikalahkan. Nah, ini menjadi catatan buat para pemain kita bahwa sejatinya kita menjadi ancaman buat tim yang ada di kawasan Asia Tenggara. Filipina pasti berambisi besar mengalahkan Indonesia, begitu juga Myanmar. Dan sekarang bagaimana kita memperlihatkan bahwa kemampuan sepak bola kita itu lebih baik dari dua negara yang ada di grup C ini. Baik, dan kita juga harus tetap optimis ya bahwa Indonesia akan bisa berhasil menang pada pertandingan nanti malam. Terima kasih Bung Akmal sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat sore Bung, sehat selalu. Selamat sore, salam. Timnas Indonesia U22 akan memulai perjalanan di SEA Games 2025 dengan menghadapi Filipina pada laga grup C di Chiang Mai, Thailand. Pertandingan ini menjadi langkah awal Garuda Muda dalam misi mempertahankan medali emas yang diraih pada tahun 2023. Pelatih Indra Syafri mengatakan tim menunjukkan progres positif dan optimis bisa mengawali turnamen dengan hasil maksimal. 3 poin pada laga pembuka sangat penting bagi Indonesia yang berada satu grup dengan Filipina dan Myanmar. Indra menegaskan pertandingan pertama akan sangat menentukan langkah tim menuju semifinal. Ia meminta para pemain tampil fokus, disiplin, dan mengikuti rencana permainan dengan baik. Meski pernah mengalahkan Filipina 1-0 pada Piala AFF U23 2025, Indonesia tetap mewaspadai kekuatan lawan.
Skor tipis pada pertemuan terakhir menjadi pengingat bahwa Filipina bukanlah tim yang mudah dihadapi. Indra menekankan pentingnya permainan kolektif dan mengingatkan pemain agar tidak memandang laga ini dengan enteng. Dengan kondisi tim yang dinilai siap, Timnas Indonesia U22 diharapkan mampu tampil solid dan meraih kemenangan perdana. Duel melawan Filipina menjadi ujian awal untuk mengukur kesiapan Garuda Muda bersaing di SEA Games 2025. Ya pemirsa, untuk sementara informasi yang kami terima terkait dengan susunan pemain yang akan berlaga dari Timnas Indonesia melawan Filipina nanti malam. Pertama ada Supriyadi Cahya, kemudian ada Ivar Jenner, ada Muhammad Ferrari, ada Priyatna Kadek Arel, ada Raihan Muhammad Hanan, ada Zylstra Mauro, ada Struik, ada Enero Pakpahan, Rizky Raka Cahyana, Doni Tripamungkas, ada Max Dion, Wilhelmus Edi. Saya lebih suka memandang tim lawan itu secara kolektif, tidak individu, termasuk juga itu yang kami sampaikan ke tim. Permainan sepak bola itu adalah individu yang antisipasi, bukan individu per individu, dan termasuk kita juga tidak ada yang lebih penting di tim ini dan harus bermain secara tim. Dan saya pikir Filipina bukan tim yang nggak bagus. Oleh sebab itu mulai dari sekarang kami persiapan akhir di pertandingan 2 kali 45 menit harus bermain sesuai dengan rencana. We prepared very well. We had a very good training week. We will get the 3 points and we will go to the semi-final, of course. Very good quality in the team and we need the support from everyone from Indonesia so we can get the 3 points. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini jelang pertandingan perdana Timnas Indonesia U22 di perhelatan SEA Games 2025, kami telah terhubung dengan perwakilan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Thailand. Ada Muhammad Asnawi di sana. Selamat sore waktu Jakarta, Mas Asnawi, apa kabar? Selamat sore Bang, alhamdulillah kabar baik dari Chiang Mai. Baik, Mas Asnawi ada di Chiang Mai. Bisa diceritakan bagaimana suasana jelang pertandingan nanti malam? Seperti apa di sana? Baik, saat ini saya sudah berada di stadion 700 tahun anniversary Chiang Mai Stadium. Suasana di sini cukup sepi ya untuk sekelas SEA Games. Padahal untuk tiket sudah digratiskan. Kita cukup hanya mendaftar di website resminya. Dan untuk saat ini yang ramai ini malah orang-orang yang sedang olahraga. Dan untuk teman-teman dari WNI sendiri masih hanya sedikit, mungkin nggak sampai 10 orang yang terlihat, atau entah sudah masuk dulu atau bagaimana, cuman masih sangat sepi sekali untuk sekelas SEA Games. Baik, Mas Asnawi, tadi Anda katakan tiket ini digratiskan khusus untuk teman-teman PPI di Thailand. Bagaimana cara mengaksesnya? Tidak, untuk tiket ini digratiskan untuk semuanya, semua tribun, baik VIP maupun tribun selatan dan utara, karena tribun timur tidak dibuka. Kemudian untuk mengaksesnya bisa melalui di website resminya seagames2025.org. Oke, informasi ini sudah disosialisasikan sejak kapan dan bagaimana kalau Anda sempat berdiskusi dengan teman-teman PPI yang lain, bagaimana antusiasme teman-teman PPI di sana? Untuk informasi mengenai gratis tiket ini sudah mungkin 3 minggu atau 4 minggu sebelum digelarnya pertandingan, cuman karena di Thailand ini warga lokalnya itu masih dominan main Facebook, jadi untuk informasi masih melalui Facebook yang saya terima kemarin itu. Dan untuk rekan-rekan dari Indonesia yang PPI yang di sini kurang antusias, saya juga belum melihat beberapa yang domisili yang di Thailand. Jadi untuk saat ini yang domisili di Thailand hanya saya sendiri, karena beberapa orang yang lain itu datang langsung dari Indonesia. Baik, Mas Asnawi, bagaimana prediksi Anda tentang jalannya pertandingan nanti malam Timnas Indonesia melawan Filipina?
jalannya pertandingan saya harap mendominasi ya dan menang tentunya. Karena masih agak kecewa 2 bulan yang lalu di Saudi kalah dengan ya cukup tragis bagi saya. Dan saya harap di SEA Games kali ini bisa mendapatkan emas kembali. Oke, dan itu harapan kita semua terkait pertandingan nanti malam. Tapi Mas Asnawi sebagai orang Indonesia, pecinta sepak bola juga, kira-kira prediksi Anda nanti malam siapa yang akan membuat gol? Untuk yang mencetak gol, menurut saya tidak terlalu penting. Yang penting kita menang dengan skor yang meyakinkan dan permainan yang menghibur. Jadi siapapun boleh mencetak gol, bukan permainan 1-2 orang, tapi permainan tim, dan saya harap malam ini akan menang. Tapi nanti malam Mas Asnawi akan nonton ya? Sudah mendapatkan tiketnya gratis. Itu harus dicetak atau seperti apa nanti mekanismenya? Kemarin saya mendaftar melalui aplikasi lain, kemudian terkonek langsung ke website seagames2025.org. Lalu untuk tiketnya itu langsung tersimpan di akun kita masing-masing. Jadi nanti cukup scan barcode yang ada di tiket. Kalau dari pantauan Anda sekarang saat ini di sana, apakah ada yang berbeda dari pengamanan di stadion barangkali, kemudian juga atribut-atribut yang memang saat ini sudah berada di stadion, seperti apa suasananya, bisa diceritakan kepada kami yang ada di tanah air? Menurut saya untuk pengamanan setelah SEA Games ini sangat sepi sekali untuk aparat keamanan juga, dan untuk atribut atau merchandise itu nggak ada yang jual sama sekali. Dan ini hanya terlihat beberapa mungkin akademi sepak bola lokal yang diundang untuk nonton atau bagaimana. Cuman kalau untuk keamanan hanya sedikit yang datang, dan mungkin hanya 2 atau 3 bis. Di belakang Anda kami melihat ada aktivitas, memang tidak banyak, ada beberapa orang yang ada di sana. Apakah mereka juga datang untuk persiapan menonton pertandingan malam nanti, atau ada aktivitas yang lain yang mereka lakukan di sana? Betul, untuk menurut saya pribadi ini 50-50 ya, karena di sini tuh sebagai tempat untuk seperti olahraga sore, lari seperti itu. Jadi sebagian besar ini ada yang nonton bola, tapi ada juga warga lokal yang memanfaatkan lokasi ini untuk sebagai tempat olahraga seperti itu. Oke, Mas, bisa digambarkan stadion ini tempat Anda berada letaknya di mana, dan memang ini menjadi salah satu stadion yang menjadi andalan di Thailand untuk menggelar pertandingan-pertandingan penting dan perhelatan internasional di sana? Untuk lokasi stadion ini ada di kota Chiang Mai atau wilayah utara dari Thailand. Untuk stadion ini saya baru kali ini, selama saya kuliah di Thailand ini, baru kali ini ada perhelatan internasional khususnya di sepak bola. Karena sebelumnya kalau nggak di Bangkok, kemudian di Hat Yai di bagian selatan, mungkin paling seperti 2 kota itu untuk yang main sepak bola, baru ini di Chiang Mai. Dan Chiang Mai ini dari Bangkok ini masih sekitar 10 sampai 11 jam perjalanan darat. Jadi lokasinya agak berbeda dengan Bangkok, dan wilayah ini tuh salah satu destinasi favorit untuk wisata juga. Jadi untuk perhelatan olahraga ini masih kurang terkenal lah di sini, bisa dikatakan begitu itu. Oke, kalau untuk cuaca sendiri, Mas, di Chiang Mai saat ini seperti apa, dan bagaimana secara umum suhu dan cuaca di Thailand? Karena kita juga akan bertanding di Thailand beberapa waktu ke depan. Betul, jadi untuk di Thailand sendiri ini ada 2 wilayah atau dua mungkin agak sedikit berbeda iklimnya. Di wilayah selatan ini mirip-mirip di Indonesia atau Malaysia, karena dia musim hujannya waktunya sama. Tapi untuk di wilayah Bangkok ke utara, dia itu ketika mulai bulan November sampai mungkin Februari itu mengalami musim agak dingin atau penurunan suhu. Jadi saat ini mungkin suhunya sekitar 21-22, mungkin seperti di daerah Bogor, jadi agak sejuk. Tapi untuk hujan di sini masih tergolong, udah lama nggak hujan sih kalau di daerah utara ini. Oke. Kalau menurut pantauan Anda, apakah cuaca
pada saat ini akan mempengaruhi penampilan teman-teman timnas Indonesia pada saat berlaga nanti? Apakah mungkin anginnya kencang dan lain-lain sebagainya, seperti apa sekarang? Kalau menurut pengamatan saya untuk angin saat ini sangat bisa dikatakan mungkin di bawah 2-3 knot. Jadi mungkin tidak berpengaruh. Tapi mungkin apabila pemain Indonesia kan di suhu Indonesia itu termasuk agak agak lembab atau agak panas. Jadi mungkin di sini nanti kalau misalkan nanti malam ada angin dan suhunya dingin, mungkin akan mempengaruhi apabila pemain timnas kita yang jarang di tempat-tempat dingin. Tapi misalkan pemain seperti yang naturalisasi yang bermain di negara 4 musim, mungkin di sini akan menjadi hal yang biasa seperti itu. Oke, sambil Anda memperlihatkan bagaimana situasi di sana kepada kami dan pemirsa di rumah, Mas Asnawi boleh sambil bergerak dan diceritakan bagaimana situasinya saat ini di sekitar stadion kepada kami di tanah air, Mas. Baik, hingga waktu ini masih sama seperti saya datang tadi, masih sepi, belum ada lonjakan penonton yang datang, malah mungkin kebanyakan memakai go-kart, mungkin dari media atau bagaimana, saya kurang tahu. Cuman ini baru ada terpantau yang pakai jersey timnas ini ada 5 orang, dan selebihnya saya belum tahu lagi, atau mungkin ini orang Filipina yang pakai jersey tim-tim bola luar. Jadi untuk suasana stadion masih saya bilang sepi apabila dibandingkan dengan di Indonesia ketika ada pertandingan sepak bola. Ada berapa gate di stadion itu, Mas? Dan barangkali sudah ada yang dibuka terlihat dari pantauan Anda? Semua gate ini sudah dibuka, tapi untuk jumlahnya saya kurang tahu karena belum memutari stadion. Cuman ketika saya pesan tiket kemarin, saya mengecek tiket itu yang dibuka hanya tribun barat, yang VIP, kemudian selatan dan utara. Untuk timur tidak dibuka. Oke, ada 3 gate berarti ya? Ya, untuk 3 tribun yang dibuka. Kalau tiket yang Anda dapatkan sendiri yang bisa Anda akses itu masuknya diatur melalui gate mana, Mas? Kalau saya memilih di tribun selatan karena saya ingin mungkin agak berbeda dari WNI yang lain, misalkan ada yang datang karena karena di tribun barat ini mungkin orang-orang yang memang memang mencari hiburan, karena saya pengen menikmati sambil away days, ini bisa dibilang away days kan karena kita partai tandang. Jadi saya mencoba di tribun selatan. Oke, apa saja persiapan yang Anda bawa untuk nonton pertandingan nanti malam, Mas? Untuk persiapan sepertinya ya tidak ada, cuman saya memakai jaket karena saya antisipasi untuk malam hari nanti kalau jaga-jaga kalau dingin, karena di sini juga bisa dibilang dingin. Oke. Kalau untuk stand merchandise dan lain-lain belum terlihat di sana ya, dari tempat Anda berada ya? Betul, tidak ada stand merchandise seperti festival olahraga seperti pada umumnya. Bahkan ketika saya menonton pertandingan Liga Thailand, baik Liga 1 atau Liga 2-nya, itu biasa ada yang jual jersey atau makanan atau minuman. Bahkan di sini cuma ada jual minuman saja, itu pun cuma 1 orang, yang lain nggak ada yang jual jajanan sama sekali. Nggak seperti pertandingan sepak bola lokal juga. Oke, tadi Anda katakan gate ini sudah mulai dibuka ya saat ini ya. Artinya banyak penonton yang sudah mulai masuk ke dalam stadion, Mas. Anda tidak mau masuk sekarang, Mas, atau seperti apa? Sudah dibuka, tapi baru ada beberapa yang mulai nonton. Mungkin ini juga terlihat dari sini ada pemain sedang melakukan pemanasan. Jadi mungkin sebentar lagi saya juga akan masuk, cuman masih nunggu sebentar lagi. Oke, boleh sambil diperlihatkan kepada kami visual Anda. Ya pemirsa, visual yang Anda saksikan saat ini terkini adalah visual terkini dari Muhammad Asnawi, adalah PPI di Thailand yang saat ini berada di Chiang Mai, di stadion jelang pertandingan timnas Indonesia melawan Filipina saat ini. Dan ini adalah situasi terkini dari stadion 700 Anniversary Thailand. Betul.
terlihat para pemain sedang melakukan pemanasan. Mungkin saya juga akan bersiap-siap dulu untuk masuk ke stadion. Baik. Dengan siapa Anda mungkin akan menonton pertandingan nanti malam, Mas Asnawi? Janjian bersama dengan teman-teman PPI juga yang lain atau dengan teman-teman kampus dan lain-lain? Untuk sampai saat ini saya masih sendiri, Bang. Tapi ini ada beberapa tadi mungkin teman-teman dari media atau dari mana, tapi datang dari Indonesia. Tapi saya tadi belum tanya mereka pada nonton di tribun mana. Cuman misalkan saya sendiri ya berarti saya sendiri di tribun selatan. Cuman kemarin waktu saya pesen tiket, di alokasi tiket itu 500 dan waktu saya pesen 2 hari lalu itu baru laku 36 tiket untuk tribun selatan 2 hari lalu. Walaupun itu gratis. Jadi mungkin ada beberapa mungkin dari warga lokal, entah dari supporter Filipina. Jadi saya belum tahu. Oke, baik. Mas Asnawi ditahan terlebih dahulu, kita akan jeda iklan terlebih dahulu beberapa saat, nanti akan kita sambung lagi diskusi bersama Anda di sana. Pemirsa alami cedera hamstring, Marcelino Ferdinand dipastikan batal ikut timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Marcelino Ferdinand dipastikan absen membela timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Pelatih Indra Syafri mengungkapkan gelandang muda tersebut mengalami cedera hamstring yang membuatnya tidak bisa bergabung dengan skuad Garuda Muda. Sebagai gantinya, pelatih Indra Syafri memanggil Rifki Raifarandi dari Persik Kediri untuk bergabung bersama timnas Indonesia U22. Marcelino sebelumnya masuk dalam daftar pemain U22 untuk berlaga di SEA Games. Namun cedera tersebut memaksanya batal tampil bersama Ivar Yener dan rekan-rekannya di Thailand. Indonesia sendiri akan menghadapi Filipina dalam laga pertama SEA Games 2025 Senin malam. Timnas Indonesia pernah berhadapan dengan timnas Filipina di sejumlah ajang bergengsi. Skuad Garuda Muda difavoritkan menang dalam laga kali ini. Kualifikasi Piala Dunia 2023 Indonesia kontra Filipina imbang dengan skor 1-1. Sementara pada kualifikasi Piala Dunia 2024, skuad Garuda Muda menang telak 2-0 lawan Filipina. Di Piala AFF 2018, Indonesia dan Filipina bermain imbang tanpa gol. Sementara pada Piala AFF 2023, Indonesia menang tipis 2-1 lawan Filipina. Di Piala AFF 2014, Filipina menang telak 4-0 lawan Indonesia. Sementara pada Piala AFF 2016, Indonesia bermain imbang dengan skor 2-2 dengan Filipina. Ya pemirsa, ini adalah visual terkini langsung dari Stadion Anniversary Chiang Mai, Thailand, tempat pertandingan Timnas Indonesia melawan Filipina dalam SEA Games 2025 digelar malam nanti. Dan visual ini adalah visual dari Muhammad Asnawi, teman-teman PPI yang saat ini berada di Thailand, yang juga sebentar lagi akan menonton pertandingan di dalam stadion. Saya coba hubungi kembali Asnawi.
Baik. Tadi Asnawi mengatakan bahwa situasi di stadion saat ini masih relatif sepi, belum banyak supporter Indonesia maupun supporter Filipina yang datang ke stadion untuk menonton pertandingan malam nanti. Timnas U22 Filipina memenangi laga pembuka grup C cabang sepak bola SEA Games 2025 Thailand. Berlaga di Chiang Mai, Jumat malam, The Ascals Muda menang 2-0 atas Myanmar. Myanmar U22 menghadapi Filipina U22 di laga pembuka grup C cabang sepak bola SEA Games 2025 Thailand di Chiang Mai, Jumat malam. Sejak kick-off, Filipina relatif menguasai jalannya pertandingan. Pressing yang dilakukan skuad The Ascals Muda menyulitkan Myanmar. Laga berlangsung 19 menit, Alex Moniz membuka keunggulan Filipina. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Upaya Filipina menggandakan keunggulan membuahkan hasil pada menit 50. Bola crossing Dylan Demuing salah diantisipasi oleh bek Myanmar, Lat Waipon, dan masuk ke gawang sendiri. Tak ada tambahan gol di sisa laga. Menang 2-0, Filipina memuncaki klasemen sementara grup C. Laga kedua hari Senin mendatang, Filipina bakal menantang Timnas Indonesia. Dan pemirsa, kita akan kembali melihat bagaimana situasi terkini di stadion bersama dengan Muhammad Asnawi. Mas Asnawi, Anda sudah ada di mana saat ini? Bisa dijelaskan bagaimana prosedur Anda masuk ke dalam? Saat ini saya sedang berada di Tribun Timur, Bang. Walaupun saya kemarin daftarnya di Tribun Selatan, cuma tidak dibuka. Jadi saya masuk di Tribun Timur. Pemeriksaan di sini cukup banyak karena kita menggunakan detektor itu sama dicek satu-satu apa yang kita bawa. Jadi cukup ketat untuk keamanan di sini. Baik, bisa Anda perlihatkan kepada kami dan pemirsa bagaimana suasananya di sana, Mas? Di Tribun Timur ya? Di Tribun Timur. Ini saya dari Tribun Timur dan itu adalah Tribun Utara dan Tribun Utara namanya Tribun Barat. Mungkin penonton yang datang ini nggak sampai 50 orang, Bang. Tapi bisa belum ada terlihat gerombolan merah-merah identitas timnas Indonesia. Dan untuk Tribun Selatan masih kosong, banyak keamanan aja. Baik, cuaca saat ini di sana bagaimana, Mas? Masih mendukung? Cuaca di sini berawan dan suhunya sangat nyaman, tidak panas dan tidak dingin, Bang. Mas Asnawi, dari pantauan Anda apakah terlihat pemain timnas Indonesia sudah mulai berlatih di sana, kemudian juga ada official dan pelatih barangkali yang terlihat di lapangan? Betul, ini semua pemain sedang melakukan pemanasan dan ada beberapa staf kepelatihan juga. Dan kondisi lapangan menurut saya pribadi untuk sekelas laga internasional kurang sih, Bang. Padahal di stadion Thailand ini memiliki beberapa stadion yang bagus untuk lapangannya, tapi saya juga nggak tahu kenapa milih di Chiang Mai. Oke. Mungkin ketika Anda masuk ke dalam stadion, Anda sempat melihat bagaimana fasilitas yang ada di dalam stadion seperti apa dari pantauan Anda? Untuk stadion di Chiang Mai ini, menurut saya stadionnya memiliki fasilitas standar, tapi sudah single seat seperti ini. Jadi mungkin kalau di Indonesia ini mungkin seperti di mana ya? Mungkin
The referee for this is Adel di Sultan Agung Bantul, Bang. United Emirates. Jadi tidak bagus-bagus banget untuk sekelas Thailand itu pada internasional. Referee is Baik, selain Anda mungkin ada penonton yang lain yang sudah mulai masuk, Mas Asnawi? Untuk di Tribun Timur saya bisa hitung pakai jari. Untuk saat ini yang datang baru 7 termasuk saya. Selain keamanan itu sendiri, jadi 7 penonton umum dan beberapa aparat keamanan. Untuk di Tribun Timur. Mungkin di Tribun Barat mungkin ya sekitar 30-40 orang yang terpantau dari sini, Bang. Apakah Anda bisa melihat pemain-pemain yang saat ini sedang berlatih di lapangan? Mas Asnawi, ada siapa saja di sana barangkali terlihat? Ada terlihat. Itu ada Ivar Jenner sedang di kotak penalti. Oke. Ivar Jenner dan kawan-kawan sudah mulai melakukan pemanasan ya di tengah lapangan ya. Tuh. Oke. Oke, ada Ivar Jenner dan kawan-kawan sudah mulai melakukan pemanasan di lapangan. Kemudian juga pemain Filipina juga melakukan hal yang sama, melakukan pemanasan di lapangan. Dan saat ini stadion sudah mulai dibuka, begitu ya Mas Asnawi. Ada beberapa gate yang sudah dibuka dan para penonton yang sudah memiliki tiket tentu saja sudah mulai bisa untuk masuk ke dalam stadion untuk mengikuti jalannya pertandingan malam nanti. Kalau boleh digambarkan Mas Asnawi, situasi di dalam stadion saat ini seperti apa? Barangkali dari tribun tempat Anda berada, view-nya menghadap kemana, kemudian nanti akan seperti apa penerangan di dalam stadion dan kondisi rumputnya seperti apa dari pantauan Anda di sana? Baik, sedikit menambahkan Bang, ada informasi tadi ketika kita belum mempunyai tiket atau belum mendaftar sebelumnya, bisa mendaftar di sini melalui walk-in selama kuota masih tersedia. Jadi untuk match-match yang bukan tuan rumah, bisa walk-in tanpa pesan tiket terlebih dahulu. Oke. Dan untuk situasi stadion di sini, saya dari Tribun Timur ini menghadap ke view pegunungan dan sunset. Jadi mungkin ini seperti di stadion di Mandala di Jayapura ya. Ada belakangnya pegunungan, tapi untuk situasi rumput sendiri menurut saya pribadi kurang bagus. Walaupun mungkin sudah standar, tapi menurut saya kurang bagus. Dan untuk situasi di sini masih sama, masih lengang untuk sekelas laga SEA Games atau internasional ini sendiri. Oke. Kalau untuk pengamanan sendiri dari pantauan Anda sejak tiba di stadion dan masuk ke stadion seperti apa? Untuk pengamanan di luar stadion sendiri tadi ada beberapa puluh personil yang mengamankan, dan tadi waktu saya datang mereka sedang apel. Dan untuk di dalam stadion ini setiap pintu di dalam tribun ini ada satu yang berjaga. Dan di bawah di shuttle ban di dekat lapangan ini ada beberapa patch steward juga. Oke, Mas Asnawi, tadi Anda katakan tiketnya ini kan bisa diakses secara gratis. Apakah seluruh tiket pertandingan malam ini bisa diakses secara gratis atau tiket-tiket tertentu saja? Betul, seluruh tiket malam ini diakses secara gratis. Jadi waktu saya pesan kemarin itu yang dibuka itu Tribun Utara, Selatan dan Barat atau VIP. Barat ini VIP-nya Bang, di belakang band pemain. Tapi untuk realitanya tadi saya waktu mencari Tribun Selatan ini tidak dibuka. Jadi saya ini dimasukkan lewat Tribun Timur. Karena di Tribun Utara dan Selatan ini ternyata kosong, dan ini semuanya di Tribun Timur, walaupun nggak sampai 10 orang di Tribun Timur ini sendiri Bang. Oke, kalau dari pas Anda mengakses tiket itu ada berapa kuotanya yang disediakan dan sudah berapa yang memang sudah diambil kuota tiketnya?
Seingat saya kemarin di Tribun Selatan itu ada 2, South 1 and South 2 per ininya 500. Jadi mungkin Tribun Selatan kemarin dijual 500 dan kalau nggak salah yang mengakses itu ada mungkin 50 sampai 60 orang. Artinya masih ada kuota tiket gratis yang tersisa ya kalau seperti itu ya? Masih banyak Bang. Ini walaupun kita datang nanti tanpa tiket pun kita bisa masuk dengan ada register walk-in di luar stadion, panitia menyediakan. Jadi ketika kita belum atau lupa atau belum mempunyai tiket, kita bisa pesan di sini dan gratis. Oke, gratis walk-in on the spot. Apa saja persyaratannya untuk mendapatkan tiket itu di stadion? Tadi sempat diinformasikan nggak? Tadi waktu saya datang ini karena yang jaga itu nggak ada dan saya sudah punya tiket, jadi saya langsung masuk ke keamanannya Bang. Jadi kalau untuk saya kemarin waktu saya daftar itu membutuhkan nama lengkap, nomor paspor dan nomor HP kita. Oke, nama lengkap, nomor paspor dan nomor ponsel ya? Betul, dan ini sempat diprotes sama pendukung Thailand karena menggunakan data pribadi. Mereka juga menggunakan kalau di kita itu NIK, jadi mereka itu sempat protes kemarin dan sempat boykot, tapi ternyata kembali lagi untuk dari Thailand sendiri. Oke, baik. Mas, kembali di Breaking News, pemirsa. Timnas Indonesia U22 akan memulai perjalanan di SEA Games 2025 dengan menghadapi Filipina pada laga grup C di Chiang Mai, Thailand. Pertandingan ini menjadi langkah awal Garuda Muda dalam misi mempertahankan medali emas yang diraih pada tahun 2023. Yes, cross step. Melayang. Yes. Awas jari. Cross step. Yes, awas jari. Good, langsung. Keep it. Pemirsa, jelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Filipina, kami mendapatkan informasi susunan pemain yang akan diturunkan nanti malam. Yakni ada Cahya Supriyadi, Ivar Jenner, Muhammad Ferrari, ada Kadek Ariel Priyatna, ada Raihan, Muhammad Hanan, kemudian ada Mauro Zylstra, ada Rafael Struik, kemudian ada Enero Pakpahan, Cahyana Rizky Raka, ada Doni Tripamungkas, dan yang terakhir ada Eddie Marsdion. Kemudian pemain yang lain juga ada Kakang Rudianto, Robi Darwis, Sanadin Faris, ada Hoki Caraka, ada Rehan Alif Ananda, ada Ray Farandi Rizky, Arjuna Reski Rahmat, Tony Firmansyah, ada Denar Misa Franky, ada James Raven, kemudian ada Dava Fasya Sumawijaya dan Muhammad Ardiansyah. Sementara prediksi formasi yang akan diterapkan oleh Coach Indra Safri adalah pola 3-4-3. Kita akan kembali melihat bagaimana situasi terkini jelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Filipina bersama dengan Asnawi. Mas Asnawi? Halo, siapa? Bagaimana situasinya saat ini? Apakah para penonton sudah mulai masuk ke dalam stadion? Ya, dapat pertambahan mungkin sekarang sudah belasan orang di tribun saya, tribun timur. Dan untuk di belakang saya bisa dilihat sudah mulai ada beberapa juga yang datang, mungkin sudah ada mungkin 70-an orang, tapi mungkin belum 100 orang, dan ada terlihat bendera Filipina di sana, tapi belum melihat bendera merah putih yang ditempelkan di tribun.
Baik, supporter Filipina sudah mulai masuk ke dalam stadion, Mas ya? Betul. Untuk di tribun sebelah kanan saya itu ada bendera Filipina, dan di sebelah kiri mungkin dari supporter Indonesia karena saya melihat ada beberapa yang memakai jersey timnas Indonesia. Baik, Mas Asnawi, boleh diceritakan pada saat Anda mengakses tiket itu, apakah ada pilihan yang disediakan, Anda akan duduk di mana, kemudian juga apakah ada pembagian secara khusus di mana ditempatkan supporter Filipina dan supporter Indonesia dan lain sebagainya dalam website? Baik, jadi untuk waktu pembelian kemarin itu tidak dijelaskan atau tidak ada pilihan kita supporter Indonesia atau Filipina. Berbeda waktu kita kemarin tandang ke Saudi Arabia, ketika kita sebagai warga Indonesia tidak bisa memilih tribun Saudi ataupun Irak. Tapi untuk di game kali ini tidak ada pilihan kita sebagai Indonesia atau Filipina. Dan kemudian untuk pemilihan tribun, kita cuma bisa memilih tribun tanpa bisa memilih kursi atau nomor kursinya itu sendiri. Jadi kita hanya bisa memilih tribun selatan atau barat atau utara untuk waktu tes. Baik, saat ini bisa digambarkan kembali situasi di tribun tempat Anda berada. Barangkali para penontonnya juga di sana sudah mulai masuk. Di kanan kiri Anda sudah mulai ramai kami lihat di sebelah kanan Anda. Oh, sudah ada beberapa lagi, mungkin ini ada bisa dihitung mungkin 15-an orang sudah datang, dan di belakang saya ada orang lokal, dan di sebelah kiri saya hanya ada keamanan dan satu panitia pelaksana. Jadi untuk tribun timur ini saya termasuk paling selatan, dan yang lain itu terkumpul di sebelah sana. Kemudian untuk yang di tribun barat, mereka terbagi antara kanan dan kiri sama banyaknya. Dan untuk pemain timnas Indonesia itu berada di sebelah, menurut saya selatan kiri saya, dan untuk Filipina di kanan saya. Baik, terima kasih Mas Asnawi atas informasinya dari sana. Dan pemirsa, kita saksikan situasi terkini di lapangan, di mana skuad Garuda Muda sudah mulai berlatih, melakukan pemanasan jelang pertandingan melawan Filipina. Ada Mauro Zylstra yang melakukan pemanasan, kemudian juga tadi terlihat Ivar Jenner yang juga sudah melakukan pemanasan di lapangan untuk menghadapi timnas Filipina di ajang SEA Games 2025. Beberapa penonton juga sudah mulai masuk ke dalam stadion. Tadi informasi dari Asnawi mengatakan sudah ada supporter dari timnas Filipina yang masuk ke dalam stadion. Terlihat dari atribut yang mereka bawa ke dalam stadion, ada bendera Filipina dan lain sebagainya. Begitupun dengan supporter timnas Indonesia yang saat ini mulai masuk ke dalam stadion untuk memberikan dukungannya kepada anak asuh Coach Indra Safri. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand, Rahmat Budiman. Selamat sore waktu Jakarta, Pak Dubes, apa kabar? Baik, kabar baik. Selamat sore, Mas Davi. Pak, bagaimana Pak? Bisa diceritakan kepada kami Pak, bagaimana suasana di dalam stadion dan seperti apa aktivitasnya saat ini di dalam stadion Pak? Ini stadion pertandingan akan segera dimulai. Pemain sudah akan segera memasuki lapangan. Kita dilihat itu. Nah, itu sudah mulai siap. Ya. Jadi akan segera memulai pertandingan kita. Baik, Pak Rahmat, informasi yang kami dapatkan tiketnya bisa diakses secara gratis di sana, Pak. Iya, memang gratis. Kemudian para penonton yang akan menonton pertandingan SEA Games ini diwajibkan untuk mengisi formulir yang ada linknya. Oke, dari pantauan Anda seperti apa Pak saat ini suasana di atas lapangan? Kami tidak bisa melihat secara langsung. Bagaimana Pak? Bisa diceritakan Pak? Di atas lapangan sekarang para pemain segera memasuki lapangan. Pertandingan akan segera dimulai.
Kemudian juga ini secara para penonton sudah mulai berdatangan, meskipun jangan dibandingkan dengan pertandingan yang besar di Liga-Liga Indonesia, dan ini juga jauh dari pusat-pusat masyarakat Indonesia yang ada di Thailand. Ini ada di utara Thailand, di Chiang Mai, dan di sini kebanyakan warga negara Indonesia itu adalah dosen dan mahasiswa. Oke. Kalau dari harapan Anda sendiri Pak terhadap jalannya pertandingan malam ini seperti apa Pak? Kalau harapan saya, ya tentu saja harapan menang dan harus menang. Karena kalau dilihat dari tim kita, menurut saya tim ini tim yang sudah tim sedang lagu. Pak, kalau untuk cuaca di sana Pak seperti apa? Sebentar ini lagu kebangsaan dulu. Oke, baik. Sebentar lagi pertandingan akan dimulai pemirsa, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Filipina akan berkumandang sebentar lagi. Kita sambil tunggu, sambil menyaksikan secara langsung bagaimana lagu kebangsaan kedua negara dikumandangkan. Indonesia. Ya pemirsa, sebentar lagi pertandingan antara Timnas Indonesia U22 melawan Timnas Filipina akan digelar. Lagu kebangsaan masing-masing negara sudah mulai berkumandang. Artinya kick off sebentar lagi akan dilakukan. Tadi kami sempat berbincang dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand, Rahmat Budiman, yang saat ini berada di dalam stadion, yang mengatakan bahwa saat ini komposisi pemain Timnas Indonesia juga ia nilai sangat lengkap, dan kita semua optimis bahwa Indonesia bisa meraih 3 poin dalam pertandingan pada malam hari ini melawan Filipina. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rahmat Budiman atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Breaking News jelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Filipina di SEA Games 2025. Timnas U22 Filipina memenangi laga pembuka grup C cabang sepak bola SEA Games 2025 Thailand. Berlaga di Chiang Mai Jumat malam, di Askals Muda menang 2-0 atas Myanmar. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di Breaking News malam hari ini. Saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Myanmar U22 menghadapi Filipina U22 di laga pembuka grup C cabang sepak bola SEA Games 2025 Thailand di Chiang Mai Jumat malam. Sejak kick off, Filipina relatif menguasai jalannya pertandingan. Pressing yang dilakukan skuad di Askals Muda menyulitkan Myanmar.